aku Loren Putri Amalia di podcast Ruang Wanita. Nah, ada yang beda nih dari podcast Ruang Wanita kali ini. Kalau biasanya kita ngundang wanita-wanita hebat dan keren, kali ini aku ngundang salah satu pria hebat juga dari Kota Sukabumi. Di sini ada founder Info SMI, ada Ridwan. Perkenalan dulu dong. Halo, perkenalkan, saya Muhammad Ridwan, biasa dipanggil Red. Saya CEO dan founder Info SMI Media Tama. Atau mungkin sering orang tahu tuh Info SMI. Oke, nah pasti masih banyak banget nih yang penasaran sebenarnya apa sih Info SMI itu dan awal mula terbentuk itu gimana sih? Boleh cerita? Jadi Info SMI ini tuh sebenarnya awal mula terbentuk tuh di tahun 2014. Jadi waktu itu tuh pas masih Ridwan tuh masih jadi penasihat paguyuban. Jadi dulu tuh jebolan dari Mojanya Jakarta Kota Sukabumi, jadi Duta Pariwisata Kota Sukabumi. Okay. Nah dari situ kayak ngerasa tuh kayak pengen berkontribusi lebih lah, tapi kayak nggak punya skill. Akhirnya karena zaman itu Instagram mungkin lagi naik, akhirnya terpikir sama beberapa teman bikin sebuah akun media sosial gitu. Jadi kontennya lebih berfokus kepada jadi TIC Kota Sukabumi lah, jadi Tourist Information Center Kota Sukabumi. Jadi kalau ada wisatawan yang mau nanya tempat wisata, kuliner tentang Sukabumi itu bisa nanya ke Instagram itu. Nah, lambat semakin tahun berganti gitu, hal-hal semakin konsisten. Akhirnya si akun ini makin gede nih. Ternyata yang akhirnya si akun itu kita rubah jadi @sukabumi_. Jadi dengan nama yang baru tuh brandingnya Info SMI, karena banyak permintaan dari banyak orang-orang tuh, followers dari kita tuh mintanya kenapa cuman kota aja yang dipromoin, nggak sama kabupatennya. Akhirnya kita rubah tuh dari ID-nya TIC Kota Sukabumi jadi @sukabumi_. Kalau di ID Instagramnya. Nah di situ kita berfokus mempromosiin pariwisata, kuliner, dan lifestyle yang ada di Sukabumi lah. Nah di tahun selanjutnya akhirnya kita bikin akun-akun yang lain nih yang lebih terfokus, misalnya kayak kita bikin Sukabumi Kuliner, Sukabumi Foodies, terus ada Sukabumi Today, ada Local Sukabumi, ada Event Sukabumi, dan masih banyak yang lain. Kayak gitu sih, jadi lebih fokusnya ke sana. Nah, berarti udah berapa tahun nih Info SMI sendiri terbentuk? Sekarang tuh di bulan November kemarin kita udah 6 tahun. Kita mulai di tahun 2014. Keren juga ya. Nah, pas banget nih berhubungan dengan pariwisata. Ngomongin pariwisata, pas banget aku nih kebetulan tinggal di salah satu desa di Kota Sukabumi, namanya itu Desa Sukajaya. Dan di Desa Sukajaya ini itu punya banyak banget kerajinan-kerajinan, mulai dari pembuatan keranjang mochi, terus di sini juga ada layang-layang, ada bunga suji, dan ada kulinernya juga, termasuk kuliner tradisional yang emang udah jarang banget ditemuin lagi, kayak rangginang, wajit, dan masih banyak lagi. Nah, menurut AA sendiri nih, kira-kira desa aku ini bisa nggak sih menjadi salah satu desa pariwisata dari Kota Sukabumi? Dan kalau bisa, caranya gimana sih? Sebenarnya dengan kemajuan teknologi sekarang harusnya sih sebuah desa atau kita pengen membuat sebuah desa pariwisata itu seharusnya bisa ya, tapi tergantung lagi, dibalikin lagi kepada SDM-nya. Nah SDM-nya tuh sudah siapkah? Kadang kebanyakan kan gini, misalnya mereka bisa membuat produk, tapi selain membuat produk, kadang kan kita harus tahu juga gimana caranya biar produk ini dikenal sama masyarakat, atau apalagi misalnya wisatawan, gimana caranya produk ini tuh menarik untuk orang tuh misalnya pengen datang ke sana untuk melihat, atau misalnya orang tuh harus membeli produk itu gitu. Kadang kan terus kadang kita harus juga membuat sebuah daya tarik, misalnya di dalam sebuah daerah, gimana caranya orang-orang harus datang ke sana. Jangan sampai misalnya kayak kita punya produk yang bagus, tapi ternyata kita nggak ngasih tahu caranya, gimana caranya orang harus datang ke sini. Misal ambil contoh, Kota Sukabumi produk UKM-nya banyak, tapi kita nggak punya cara gimana caranya biar wisatawan tuh datang ke Kota Sukabumi. Gimana caranya orang-orang atau wisatawan mau beli produk, sedangkan wisatanya juga nggak datang ke sini gitu. Jadi sinergi antara UKM, pemerintah, dan itu tuh harus benar-benar sinkron lah gitu. Jadi di saat ada produk ya harus ada pembelinya, dan gimana caranya si produk ini menarik ya harus ada misalnya
dari pemerintah untuk mensupport si produk ini biar menarik, biar diketahui oleh wisatawan, dan wisatawan pun gimana caranya untuk datang ke sebuah daerah itu gitu. Berarti dari tahapan-tahapannya sendiri nih, awal mulanya itu apa, desanya sendiri harus didaftarkan atau kayak gimana sih? Kalau dari pengalaman sih ada beberapa teman tuh kita bikin sebuah sebuah identitas dulu, keunikan. Gimana caranya kita punya identitas keunikan yang berbeda dari kota-kota yang lain atau wisata-wisata yang lain nih. Misalnya kita bikin yang kayak tadi misalnya ini untuk box untuk mochi misalnya. Ya berarti apakah nanti mungkin di saat ada kesana tuh misalnya ada wisatawan yang datang tuh mereka bisa ikut ngebuat itu juga gitu, terus bisa nyobain misalnya apa mochinya, proses pembuatan mochinya. Jadi ada sebuah experience yang dia dapat lah data di saat datang ke sebuah wisata, bukan cuman misalnya tahu di sini gini nggak kayak gitu. Jadi ada sebuah alurnya gitu, jadi kayak sebuah ada memorinya buat dia bahwa aku pernah loh beli mochi, aku pernah bikin loh boxnya kayak gini gitu. Jadi ada hal yang kayak gitu, nah itu tuh harus dibuat gitu. Jadi nggak cuman terus kita lihat juga identitas itu tuh di kota lain ada atau enggak gitu. Makanya di saat misalnya ini udah ada misalnya di kota lain, berarti kita nyari keunikan yang lain yang akhirnya itu tuh menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke tempat wisata kita gitu. Nah, udah cari keunikan nih, selanjutnya tuh apa sih yang harus dilakuin selain cari keunikan? Nah, di saat udah cari keunikan berarti kita fokusnya sekarang langsung ke ininya. Gimana caranya si produk ini tuh layak untuk dijual. Misal dari segi tampilan misalnya. Terus kita harus nentuin target marketnya siapa nih. Misal yang datang ke sini tuh adalah kebanyakan anak-anak. Berarti kita harus bikin misalnya boxnya yang lucu, apakah seperti apa misalnya. Terus kalau ini tuh banyak yang datang wisatawannya adalah bule, berarti harus seperti apa? Berarti tradisionalnya harus ada misalnya. Jadi kita harus ngeliatin, atau misalnya anak-anak yang di tren sekarang kita ini, makanya nanti mungkin si produk-produk ini harus jalan dulu baru ketahuan nih segmentasi produk ini tuh cocoknya tuh kemana gitu. Karena nggak bisa langsung begitu kita ngeluarin langsung diterima masyarakat, enggak. Kita harus tahu dulu, harus coba dulu seperti apa, mana sih yang misalnya kita cobain strategi A ternyata nggak berhasil, strategi B nggak berhasil, ternyata C baru berhasil gitu. Nah, oke, dari situ berarti kita juga tahu kalau branding itu sebenarnya penting juga dalam pembuatan desa pariwisata ini. Nah, menurut Aa sendiri cara untuk membranding desa ini supaya terkenal atau dikenal oleh masyarakat itu kayak gimana sih? Nah, biasanya sekarang karena eranya sekarang udah mudah ya untuk kayak nge-viralin sebuah konten ya, istilahnya sih sebuah desa harus mungkin sesimpel punya Instagramnya, punya sesuatu yang bisa orang lihat. Atau biasanya ada beberapa trik kayak mereka tuh misalnya kita ngundang influencer dari luar kota kalau seandainya target kita adalah wisatawan, ataupun kita tetap menggunakan influencer lokal tapi kita juga menggunakan influencer dari luar kota, yang akhirnya kan nanti gimana caranya kita ngundang influencer ini tuh untuk menyampaikan informasi tentang desa wisata ini gitu, yang akhirnya orang-orang yang nge-follow mereka tuh mungkin akhirnya tertarik untuk datang. Apalagi pemilihan influencer tuh penting, misalnya kita narik influencer ke influencer yang sering traveling misalnya, yang akhirnya nanti segmentasinya biasanya orang-orang yang nge-follow influencer traveling ini pasti orang-orangnya juga pengen traveling, dan biasanya mereka minta rekomendasi dari influencer itu. Nah, si tempat ini bisa kepromoin, tapi tetap kita harus poinnya adalah gimana caranya orang tuh ngerasa bahwa dia tuh harus datang ke sana. Ya itu kita harus bikin sebuah keunikan gitu dari tempat yang kita promoin gitu. Oke. Nah, terus menurut AA sendiri nih ya, sejauh ini apa aja sih yang sudah pemerintah lakukan untuk perkembangan objek wisata di Kota Sukabumi ini? Untuk langkah-langkah pemerintah sih sebenarnya yang dilihat sebenarnya bagus. Cuman mungkin kadang kolaborasi dengan komunitas atau dengan media yang anggap di luar dari mereka tuh masih kurang gitu. Jadi kadang gini, misalnya kita ambil contoh di kedinasan tuh biasanya kebanyakan tuh mungkin orang tua yang mereka tuh mungkin ngelakuin sebuah promosi itu apa yang mereka lakukan dahulu. Sedangkan di era sekarang tuh mungkin sebenarnya harusnya caranya berbeda. Misal ambil contoh, mungkin mereka dulu untuk promosi pariwisata tuh bikin baligo, bikin brosur. Sedangkan mungkin di era sekarang mungkin kita harus kolaborasiin misalnya sama TikTok, sama video yang menarik,
video yang soft selling gitu, seolah-olah orang tuh datang ke tempat wisata tuh nggak dibayar tapi mereka tuh kayak natural aja main gitu. Nah trik-trik kayak gitu harus dibuat sih. Jadi mungkin kayak kolaborasi pemerintah dan swastanya atau dengan pariwisatanya benar-benar harus harus terjadi dengan baik sih gitu. Jadi masih agak sedikit kurang. Jadi masih kayak pemerintah punya caranya sendiri, kadang media kayak kita nih punya cara kita sendiri. Yang itu tuh harusnya dikolaborasikan mungkin dengan komunitas juga gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih menurut AA apa sih yang harus pemerintah lakukan selanjutnya untuk perkembangan wisata di Kota Sukabumi ini? Ya, kalau menurut AA sih sekarang di era sekarang ya harusnya pemerintah tuh lebih fokus mungkin ke lebih aktif di media sosial. Nah, dan intinya banyak berkolaborasi karena sekarang ambil contoh misalnya akun dinas Disporapar lah. Mereka tuh posting misalnya kegiatan-kegiatan orang-orang dinasnya ke tempat wisata, sedangkan followers mereka tuh anggap misalnya cuma 300. Gimana caranya orang-orang mau lihat? Tapi mereka bikin konten seperti itu, harusnya mereka kolaborasi dengan misalnya influencer luar kah, apakah dengan media lokal, dan misal bertanyalah kepada media-media yang misalnya anggap mungkin seperti Info Sukabumi kan kita ada 100.000 gitu. Ya mereka tahu konten yang bagus untuk mempromosikan pariwisata itu seperti apa sih gitu. Karena kan kita udah selama 6 tahun ini udah tahu nih karakteristik followers kita tuh suka konten seperti apa misalnya, terus wisata apa sih yang dibutuhin sama masyarakat tuh pengen seperti apa gitu. Jadi apakah mungkin nanti dari akun kita bisa bikin polling gitu, kebutuhan masyarakat tuh pengen wisata seperti apa sih di Sukabumi kayak gitu sih. Oke. Nah, yang terakhir nih, harapan AA sendiri untuk perkembangan sektor pariwisata di Sukabumi ke depannya itu apa sih gitu kalau boleh tahu? Ya sebenarnya di Kota Sukabumi itu kan sebenarnya kita tidak punya pariwisata ya. Mungkin pariwisatanya lebih berfokus kepada Cikundul. Mungkin ada tuh Santasi ya. Jadi mungkin di sini tuh di Kota Sukabumi itu kita emang lebih fokusnya harusnya kepada SDM-nya, ekonomi kreatifnya gitu. Misal kayak pembuatan produk gitu. Terus SDM-nya bikin acara-acara seperti itu sih. Terus di saat itu mungkin harus berfokusnya mulai bikin apa kayak tadi bikin desa wisata gitu kan, yang akhirnya orang tuh datang ke Sukabumi itu misalnya mereka tuh liburan ke kabupaten, misalnya ke Kabupaten Sukabumi yang banyak wisata alamnya, tapi di saat mereka beli oleh-oleh atau pengen yang agak sedikit beda bukan di alam, bisa datang ke Kota Sukabumi gitu. Jadi harapannya sih semoga kedepannya transportasi terutama ya, transportasi ke Sukabumi lebih nyaman gitu. Terus udah dibentuklah desa-desa wisata, misalnya desa-desa ini tuh punya identitasnya masing-masing gitu. Wah, seru banget ya pembahasan kita di episode kali ini. Nah, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Aridwan karena udah mau sharing seputar desa pariwisata bareng podcast Ruang Wanita. Nah, buat kalian jangan lupa stay tune terus di YouTube channel Ruang Wanita karena kita masih bakal bahas hal-hal menarik lainnya di minggu depan. Jadi aku Lalen Putri Amalia dan Saya Muhammad Ridwan. makasih banyak udah nonton podcast Ruang Wanita. Jadi tunggu episode Ruang Wanita di minggu depan. Bye-bye. Bye.